Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 14 Agustus 2024 merupakan peringatan wajib Santo Maximilianus Maria Kolbe, Imam Martir. Bacaan dibawakan oleh Valentinus Geri, Mazmur dilantunkan oleh Isabella, dan renungan ditulis oleh Laurencia Ineke. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Allah yang agung, Allah yang maha pengampun, yang senantiasa membuka tangan kasih-Mu untuk memberi rahmat pengampunan bagi orang yang berharap padamu. Ya Bapa, kami datang bersujud di hadapan-Mu, memohon rahmat kasih-Mu, agar Engkau mau mengampuni segala kesalahan kami. Bapa, tuntun hidup kami agar dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jaga hati kami ya Bapa, untuk dapat berdamai dengan diri sendiri maupun dengan orang-orang di sekitar kami. Bapa, kubuka hati ini untuk siap mendengarkan sabda kasih-Mu sebagai penuntun hidup kami, agar makin mengenal dan dapat melaksanakan sabda-Mu dalam keseharian hidup ini. Dengan pengantaran Kristus yang berkuasa, kini selalu dan sepanjang segala masa, kami berdoa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yeskiel, bab 9, ayat 1 sampai dengan 7, dan dilanjutkan bab 10, ayat 18 sampai dengan 22. Aku mendengar Tuhan berseru dengan suara nyaring, "Majulah kemari, hai para penghukum Yerusalem. Bawalah masing-masing alat pemusnah. Dan lihat, 6 orang pria datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Seorang di antara mereka berpakaian lenan, dan di sisinya terdapat suatu alat tulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaka. Pada saat itu, kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub, tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci. Allah memanggil orang yang berpakaian lenan, yang mempunyai alat tulis di sisinya. Lalu Tuhan bersabda kepadanya, "Berjalanlah dari tengah-tengah kota Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang terjadi di sana." Dan kepada yang lain-lain aku mendengar Tuhan berkata, "Ikutilah dia dari belakang melintasi kota itu, dan pukullah sampai mati semua orang yang tidak ditandai T. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna, dan dara-dara, anak-anak kecil, dan para wanita, bunuh dan musnahkanlah. Tetapi semua orang yang ditandai huruf T, jangan kalian sentuh. Dan mulailah dari tempat kudusku." Maka mulailah mereka dengan tua-tua yang berada di depan bait suci. Kemudian ia bersabda kepada mereka, "Najiskanlah bait suci itu, dan penuhilah pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Ayo, pergilah." Mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub.
Kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka, dan waktu mereka pergi, aku melihat mereka naik dari tanah, dan roda-rodanya bersama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan di sebelah timur, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar. Dan aku mengerti bahwa mereka adalah kerub-kerub. Masing-masing mempunyai 4 muka dan 4 sayap, dan di bawah sayap mereka ada bagian yang berbentuk tangan manusia. Kelihatannya muka mereka serupa dengan muka makhluk-makhluk yang kulihat di tepi sungai Kebar. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Demikianlah sabda Tuhan. Terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 18, ayat 15 sampai dengan 20. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai.
Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi pembawa berkat atau penghancur. Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Saudara terkasih dalam Kristus, kita sebagai manusia cenderung untuk melihat keburukan orang lain. Ketika melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan kita, langsung keluar jiwa untuk menilai, memberi nilai merah. Tiba-tiba saja berprofesi sebagai hakim yang tanpa ijazah. Sehingga cukup dengan apa yang kelihatan dan apa yang kedengaran, meskipun cuma sedikit yang dilihat dan didengar, dengan alasan segan bertanya dan mencari bukti, langsung ingin berkabar dengan orang lain, dengan harapan meminta bantuan orang untuk menegurnya, berbagi kabar dengan orang lain. Dan di zaman sekarang ini, dengan perkembangan teknologi yang makin canggih, makin mudah dan makin cepat menyebarkan kabar tentang keburukan seseorang. Alangkah senangnya ketika ada yang menimpali kabar yang dibagikan itu. Apalagi ketika diberi bumbu-bumbu, makin enaklah untuk digoreng dan untuk dinikmati oleh orang banyak. Dan jadilah konsumsi publik. Kemudian dapat ditebak apa yang terjadi. Saudara terkasih dalam Kristus, hal ini menjadi permenungan bagi kita. Bisakah kita mempunyai hati yang penuh kasih untuk menyikapinya? Apakah bisa menjadi pembawa berkat baginya? Atau menjadi penghancur bagi dirinya? Langsung menghakimi, menjadi pendakwa, ataukah membiarkan saja karena merasa bahwa itu bukan urusan kita? Bacaan hari ini mengingatkan kita agar bisa menjadi pembawa berkat. Belajar menegur di bawah 4 mata. Dengan adanya komunikasi dari hati ke hati, kita akan mengetahui apa yang terjadi. Dengan mengetahui masalah, kita dapat memperbaikinya. Terkadang butuh juga pihak ketiga untuk membantu memecahkan masalah. Janganlah segan untuk meminta bantuan orang lain yang dipandang bisa membantu dan memberi nasihat. Saudaraku, beberapa hari yang lalu saya mengalami hal ini. Ada seorang teman yang ditegur secara 4 mata. Dia takut dan tidak tahu harus menjawab apa. Tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika ada yang mengeluarkan unek-uneknya dari 5 tahun yang lalu. Dengan ketakutan, dia meminta tolong pada saya. Sambil berdoa memohon Roh Kudus, saya temui orang itu. Dengan sabar, saya mendengarkan keluhannya sampai selesai. Sampai akhirnya, saya mengetahui apa yang terjadi. Alangkah senangnya ketika lewat pembicaraan dari hati ke hati, mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Ternyata kesalahan info yang diterima
mengakibatkan dia merasa bersedih dan bersalah selama 5 tahun ini. Dan di kesempatan ini sebenarnya ingin meminta maaf kalau ada kesalahan yang pernah diperbuatnya. Dengan sabar, aku memberitahukan kebenarannya sampai ia mengerti. Akhirnya, pembicaraan itu membuat hatinya berdamai kembali dan merasa tenang. Hilang sudah beban yang sudah ditanggungnya selama 5 tahun ini. Aku memeluknya dan mengatakan padanya bahwa tidak ada yang membencinya. Malah kami menyayangi dan menghormatinya. Saudaraku, rasanya bahagia sekali ketika bisa membuat orang bersuka cita kembali. Campur tangan Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana harus bersikap dan mengambil langkah ketika mengetahui seseorang berbuat kesalahan, agar dapat membawanya kembali pada kebenaran dan tidak membuatnya patah semangat dan membawanya kembali pada sukacita. Karena teguran kasih dapat memberi nasihat yang tepat dan benar sesuai janji Tuhan. Karena di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Dengan membawa Tuhan, segala permasalahan dapat diselesaikan. Saudara terkasih dalam Kristus, semoga bacaan hari ini menyadarkan kita semua untuk menguburkan keburukan dengan memberitakan hal yang baik sesuai dengan perintah Tuhan. Seperti ada yang tertulis, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Semoga kita semua belajar untuk selalu membawa Tuhan Yesus dalam perjalanan hidup kita, agar kita selalu terikat dengannya dan mendapatkan materai di dahi, agar kemuliaan Allah ada di atas kita. Mari kita saling mengingatkan dan saling menegur supaya bisa belajar dari kesalahan yang diperbuat dan dapat bertumbuh di dalam iman. Jangan takut untuk ditegur, karena ketakutan dan kesombongan akan membuat kita makin jatuh dan tidak dapat bertumbuh. Apakah ingin menjadi pembawa berkat ataukah ingin menjadi penghancur? Marilah berdoa. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku. Karena Engkaulah Bapa yang penuh kasih dan menginginkan keselamatan bagi kami semua. Tuhan, berikanlah rahmat kasih-Mu agar dapat melakukan kehendak-Mu demi keselamatan kami semua. Tuhan, ajar kami untuk selalu mengasihi orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami menjadi sahabat yang baik bagi orang-orang di sekitar kami dan dapat menjalin persaudaraan dengan saling membantu dan menasehati. Semoga kami dapat belajar dari kesalahan yang sudah kami lakukan dan kami dapat bertumbuh di dalam iman dan kepercayaan kami akan Engkau, ya Allah yang hidup. Jadikan kami pembawa berkat bagi-Mu ya Tuhan. Semoga kami dapat melaksanakan sabda-Mu dengan sepenuh hati dan dengan penuh iman. Kuserahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang berkuasa, kini selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.